investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Ya, halo, selamat sore semuanya, Sobat iPod. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman Sobat iPod di webinar Indo Premier Sekuritas yang biasa kita adakan ya. Nah, topik kita sore hari ini sangat menarik sekali ya, yaitu pelindung investasimu ya. Karena memang ketika kita ingin berinvestasi, tentu yang harus diperhatikan adalah keamanannya ya. Di tahun 2010 saja memang waktu itu ketika kita ingin berinvestasi di saham, kita masih mungkin transfer harus ke rekening sekuritas, tapi sudah ada RDN. Nah, itu sebenarnya sudah sangat bisa menjadi bahwasanya investasi di saham itu sangat aman sekali karena kita mentransfer ke rekening kita sendiri. Nah, selain itu ini muncul institusi yang namanya SIPF ya, Securities Investor Protection Fund. Nah, pada sore hari ini sudah datang bersama kita ya Mas Bayu Priguna dari SIPF. Tapi sebelum saya perkenalkan beliau, di sini ada beberapa peraturan yang harus sama-sama kita sepakati ya, Sobat iPod. Nah, yang pertama adalah saya harap Sobat iPod menggunakan nama lengkap ya ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu ya. Jadi nanti ketika Sobat iPod ingin bertanya, saya harap Sobat iPod juga sudah menggunakan nama lengkap ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A ya, dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang saat ini kita bawakan. Oke. Kemudian yang ketiga, saya harap juga Sobat iPod bisa menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat sopan dan tidak mengandung sara. Kemudian yang keempat, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Ya, jadi ini adalah beberapa audience guideline yang harus sama-sama kita patuhi supaya webinar kita sore hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Ya, oke. Sore hari ini ya, seperti tadi sudah saya mention ya, di sini Indo Premier Sekuritas sudah mendatangkan pembicara yang tentunya sangat kredibel sekali di di tema kita sore hari ini ya. Beliau adalah Mas Bayu Priguna selaku Head of Membership Claim and Risk Management dari Securities Investor Protection Fund. Halo, selamat sore Mas Bayu. Apa kabar? Halo Mas Imam, apa kabar Mas Imam? Baik, Mas Bayu. Mas Bayu, apa kabar?
Alhamdulillah baik, tetap kerja dari rumah, jaga Ya, jarak. oke. Saya juga tetap kerja dari kantor, Mas. Oke, Mas Bayu, mungkin boleh dibongkar sedikit ya. Kira-kira sore hari ini kita akan bahas apa aja sih, Mas Bayu? Oke, jadi sebelum memulai, ini kita paling saya ada sedikit berita juga ya bahwa kita di Indonesia SIPF itu kan memonitor lah. Jadi Indo Premier Sekuritas ini dan juga perusahaan sekuritas anggota bursa lainnya, juga bank kustodian itu kan merupakan anggota dana pelindungan pemodal. Dan memang jumlah investor di Indo Premier Sekuritas itu salah satu yang terbesar sampai saat ini. Dan itu perkembangannya sangat signifikan gitu. Jadi kalau di beberapa kompetitor itu mungkin ada jumlah investornya malah berkurang di tengah pandemi COVID. Ini malah agak anomali gitu. Jadi Indo Premier ini malah menyalip di tikungan sepertinya. Jadi memang agresif sekali ketika pandemi ini, bahkan rutin mengadakan acara-acara seperti ini gitu. Ada sosialisasi dan memang ternyata jumlah investornya mengalami peningkatan yang sangat pesat gitu. Ini mungkin berkat strategi sosialisasi yang masif juga ya dilakukan oleh tim Indo Premier ya. Betul, betul. Jadi walaupun pasar kita sedang dilanda kepanikan, kita tetap optimis ya dengan pasar modal di Indonesia ya. Oke, Mas Bayu, mungkin boleh di-share screen untuk materinya Oke, dan ya. mungkin bisa langsung disampaikan materinya untuk Sobat iPod. Waktu Oke, dan ya. tempat saya persilahkan ya, Mas Bayu ya. Ya, terima kasih Mas Imam. Oke. Ya, udah kelihatan ya materinya ya? Sudah terlihat, Mas Bayu? Ya, udah terlihat ya. Jadi selamat sore Mas Imam dan juga teman-teman investor iPod semuanya. Selamat berbahagia pada sore hari ini, cerah. Kalau di sini sih cerah, nggak hujan gitu. Mudah-mudahan juga teman-teman investor juga aman-aman aja harinya cerah. Begitu juga dengan IHSG kita udah beberapa hari ini cerah. Mungkin yang beberapa emiten itu bahkan cukup signifikan kenaikannya gitu. Bahkan ketika tadi pagi bursa-bursa di Asia itu berguguran, kita IHSG alhamdulillah naik gitu. Cuman kayaknya sore ini agak mulai lambat naiknya gitu atau bahkan sudah turun tadi penutupan. Oke, jadi untuk materi kita pada sore hari ini adalah perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Nah, mengapa hal ini sangat penting sekali? Karena memang ada suatu anggapan bahwa kalau kita berinvestasi di pasar modal itu adalah investasi yang high risk gitu, risikonya tinggi gitu. Memang menjanjikan return yang lebih tinggi, tapi juga risiko yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, dan juga SRO, Self Regulatory Organization, yaitu Bursa Efek Indonesia, KPEI, dan KSEI, itu beberapa tahun yang lalu itu menyiapkan suatu skema perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi SRO tadi mendirikan anak perusahaan yang namanya PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund, Indonesia SIPF. Nah, ini suatu anak perusahaan dari Bursa Efek Indonesia yang memiliki peran dan fungsi khusus gitu. Jadi diatur oleh OJK, memang tugas kami adalah untuk melakukan perlindungan investor di pasar modal Indonesia sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. Nah, biasanya kami dikenal dengan nama Indonesia SIPF atau juga bisa SIPF aja gitu, sama aja. Jadi yang penting kita ingin investor itu minimal tahu bahwa di pasar modal itu ada berbagai macam perlindungan, diantaranya yang diberikan oleh Indonesia SIPF. Gitu. Nah, ini perkenalan untuk nama kami ya. Nah, kemudian kita kasih flashback sedikit ya, bahwa banyak pertanyaan, sebetulnya aman nggak sih investasi di pasar modal itu? Pasar modal ini barang apa gitu? Karena umumnya
masyarakat kita itu taunya adalah menabung di bank gitu, atau apa-apapun itu ke bank, mau bayar listrik ke bank, mau bayar telepon ke bank gitu. Jadi sangat banking minded masyarakat Indonesia. Baru beberapa persen saja yang sudah masuk ke pasar modal gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa masyarakat kita itu banyak yang lebih senang menabung di bank, kita tahu kalau di perbankan itu ada yang namanya lembaga penjamin simpanan atau LPS gitu. Di mana kalau kita menabung pada salah satu bank sesuai dengan syarat penjaminannya LPS dengan tingkat suku bunga penjaminannya, itu kita nanti akan mendapatkan perlindungan kalau bank tersebut kolaps. Nah, mungkin ingat ada kejadian Bank Century atau beberapa bank perkreditan rakyat, itu nasabahnya itu uangnya tidak hilang selama dia memenuhi syarat penjaminan oleh LPS. Nah, kurang lebih di pasar modal, peran dan fungsi seperti lembaga penjamin simpanan itu dijalankan oleh Indonesia SIPF. Jadi kita juga menjamin simpanan teman-teman semua di pasar modal. Nah, jadi kalau kita terminologinya investasi di pasar modal, itu sebetulnya juga teman-teman sambil berinvestasi, asetnya itu juga disimpan, seperti kita menyimpan uang di bank. Nah, simpanan aset itulah yang dilindungi oleh Indonesia SIPF. Nah, kalau kita berkaca, kita lihat di sini, OJK itu kan ada 3 kompartemen yang diurus ya, ada perbankan, ada pasar modal, dan ada industri keuangan non-bank. Nah, saat ini keamanan di pasar modal itu kurang lebih ya, kita bisa klaim bahwa keamanan di pasar modal itu kurang lebih sama dengan di perbankan. Kalau di perbankan itu ada LPS, di pasar modal ada Indonesia SIPF. Nah, ada satu sektor lagi di bawah pengawasan OJK di sini, itu industri keuangan non-bank. Nah, ini industri yang sangat banyak di dalamnya. Ada asuransi, ada dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Nah, sampai saat ini itu belum ada lembaga seperti LPS atau Indonesia SIPF gitu. Memang ada nanti untuk asuransi itu akan dibentuk lembaga perlindungan polis. Jadi kalau ada kasus seperti Jiwasraya atau Bumi Putra, nanti ke depannya itu akan ada perlindungan dari lembaga perlindungan polis. Tapi ini belum berlangsung nih. Jadi yang udah ada di depan mata kita yaitu di perbankan ada LPS dan di pasar modal ada Indonesia SIPF. Nah, sebagai warning bagi teman-teman investor, jadi investasi di pasar modal itu udah tepat sekali ya. Kita dasar hukumnya jelas, ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 9, Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, dan juga ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi secara legalitasnya jangan takut untuk investasi di pasar modal. Ini udah benar, udah legal gitu. Nah, lalu banyak juga teman-teman investor sekarang kalau kita buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter, segala macam, itu ada tawaran untuk kita investasi forex gitu, atau investasi emas, atau bahkan investasi cryptocurrency gitu, yang canggih-canggih. Ada banyak itu, yang menjanjikan keuntungan yang mungkin agak tidak wajar menurut saya gitu. Nah, ini kita ingatkan bahwa investasi produk komoditas berjangka itu tidak berada di dalam pengawasan OJK, namun berada dalam pengawasan Kementerian Perdagangan melalui lembaga yang namanya Bapepti. Jadi kalau main di forex, di bursa berjangka, itu bukan di bawah pengawasan OJK. Nah, juga demikian juga apalagi dengan investasi mata uang kripto gitu, cryptocurrency, perdagangan komoditas itu dan cryptocurrency ini tidak berada dalam pengawasan OJK. Apalagi yang ada juga komoditas berjangka yang dia itu dalam ruang lingkup internasional, dalam artian lintas bursa gitu. Kita bisa beli di bursa berjangka Inggris, kemudian Hong Kong, Amerika, itu tentunya di luar pengawasan dari OJK. Nah, jadi dari sisi manajemen risiko gitu, teman-teman investor udah tepat keputusannya, selain tentunya punya produk tabungan di bank, itu juga punya investasi saham di pasar modal, dan syukur-syukur teman-teman tentunya semua punya asuransi, punya dana pensiun, punya kalau mau beli motor atau mobil pakai pembiayaan gitu. Jadi kalau ikut oleh lembaga yang terregulasi dengan baik, itu tentunya risiko-risikonya akan sangat minimal. Tetap ada risiko tapi sudah diminimalkan risiko tersebut. Nah, jadi ini untuk pembukaan ya. Jadi udah tepat investasi di pasar modal, dan pasar modal itu
diatur oleh OJK, dan ada perlindungan bagi investor dari Indonesia SIPF dalam hal aset yang disimpan oleh teman-teman investor. Jadi ingat, kalau investasi itu asetnya juga ada dan kita simpan aset tersebut. Jadi bukan berarti asetnya nggak ada. Nah, lalu untuk dasar hukum Indonesia SIPF, kita itu didirikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, ada 2, POJK nomor 49 itu tentang dana perlindungan pemodal, dan POJK nomor 50 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Nah, jadi ini ada 2 yang diatur. Yang pertama ada dananya. Dana ini adalah sekumpulan dana yang pada suatu saat dapat digunakan untuk melakukan ganti rugi atas kejadian hilangnya aset milik teman-teman investor dengan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan PDPP ini adalah Indonesia SIPF. Jadi kita lembaga yang diberikan wewenang oleh OJK untuk mengatur dan mengadministrasikan dana perlindungan pemodal. Saat ini di Indonesia hanya Indonesia SIPF yang ditunjuk oleh OJK untuk menyelenggarakan kegiatan perlindungan pemodal ini. Jadi kalau ada perusahaan lain yang menjanjikan ada asuransi atau perlindungan terhadap investasi di pasar modal, itu sudah jelas bukan diatur oleh OJK atau bukan ditunjuk oleh OJK. Kita satu-satunya yang mendapatkan izin usaha dari OJK dan juga berdasarkan peraturan yang sudah ada dan legal. Nah, kemudian ini untuk menjelaskan tentang anggota dari dana perlindungan pemodal. Nah, jadi teman-teman investor ketika membuka suatu akun pada perusahaan sekuritas, ini pada Indo Premier ya, semuanya investor di Indo Premier, itu sebetulnya teman-teman nanti akan menitipkan asetnya. Jadi kalau teman-teman nanti beli saham, misalnya beli saham BCA atau BRI, itu saham tersebut secara elektronik teman-teman numpang titip di perusahaan sekuritasnya, Indo Premier Sekuritas. Nah, itu berarti Indo Premier itu adalah kustodian. Kustodian ini berasal dari bahasa Inggris custody, yaitu tempat penitipan. Nah, kustodian itu sebetulnya bukan hanya perusahaan sekuritas. Nah, bahasa hukum dari perusahaan sekuritas itu adalah perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. Nah, ini sebagian besar teman-teman itu menitipkan di sini, di perusahaan sekuritas. Nah, sebagian lainnya, kalau yang bukan kita kan investor retail, ada investor institusi itu yang menitipkan di bank kustodian. Nah, bank kustodian ini dia juga bertindak sebagai kustodian. Baik perusahaan sekuritas maupun bank kustodian itu adalah anggota dana perlindungan pemodal. Sehingga teman-teman investor itu otomatis terlindungi oleh dana perlindungan pemodal yang dikelola oleh Indonesia SIPF. Oke, lalu risiko seperti apa sih yang dilindungi oleh Indonesia SIPF? Tentunya kita tahu kalau kita investasi di pasar modal, kita harus sadar bahwa kita mendapatkan berbagai risiko. Ada yang risiko itu bisa kita hindari, bisa kita kurangi, dan ada juga yang tidak bisa kita hindari sama sekali gitu. Nah, di sini ketika kita menjadi investor, tentunya di paling kiri di gambar ini kita menjadi nasabah dari suatu kustodian. Nah, kustodiannya di sini adalah perusahaan sekuritas. Dalam hal ini Indo Premier Sekuritas misalnya. Nah, ketika teman-teman itu sudah menjadi nasabah dan kemudian melakukan pembelian terhadap saham, taruhlah misalnya saham Telkom 100 slot, itu teman-teman nanti akan menyimpan Telkom 100 slot itu pada kustodian tersebut. Dan kemudian dicatatkan di lembaga penyimpanan namanya KSEI. Nah, selain menyimpan pada kustodian tersebut, teman-teman juga memberikan suatu kuasa kepada kustodian tersebut untuk melakukan pemindah bukuan, pencatatan, dan pengadministrasian dari saham milik teman-teman tersebut. Tentunya kalau teman-teman mau memindah bukukan saham tersebut, harus dengan otorisasi dari teman-teman investor sekalian. Tapi karena tadi ada dalam suatu proses operasional itu, kustodian ini bisa melakukan pelanggaran di situ, dalam artian ada suatu fraud atau transfer yang tidak diotorisasi oleh teman-teman investor, maka teman-teman berhadapan dengan risiko kehilangan asetnya.
Jadi ketika kita beli saham Telkom 100 lot tadi, kita nggak pernah jual. Tiba-tiba sama kustodiannya itu dijual. Nah, risiko seperti itulah yang dilindungi oleh dana pelindungan pemodal yang dikelola oleh Indonesia SIPF gitu. Nah, kalau ada risiko yang dilindungi, tentunya ada risiko-risiko yang tidak dilindungi. Yang pertama, kalau kita sebagai investor pasar modal, itu kita sudah harus sadar bahwa kita ada risiko penurunan harga atau penurunan nilai dari instrumen investasi kita. Kita beli saham Telkom harga 3.000 bisa aja besok jadi 2.500 gitu. Itu risiko yang tidak bisa kita hindari gitu. Kemudian juga likuiditas instrumen investasi. Jadi bisa aja teman-teman beli suatu saham tertentu yang market caps-nya mungkin tidak terlalu besar, tidak banyak diperdagangkan. Ketika teman-teman nanti butuh uang dan mau menjual saham tersebut, itu nggak ada yang mau beli, nggak ada yang ngebid di sistem. Jadi kita udah berhari-hari nggak ada yang ngebid gitu dengan harga tersebut. Nah, jadinya itu kita juga berhadapan dengan risiko likuiditas instrumen investasi. Nah, ini tentunya tidak masuk dalam cakupan perlindungan kita. Nah, di sini nanti tentunya dari iPod nanti tentunya akan menyediakan suatu sosialisasi lagi, pelatihan kepada teman-teman investor agar menghindari membeli saham-saham yang dia berisiko turunnya jauh gitu. Berarti fundamennya mungkin kurang baik. Kemudian juga saham-sahamnya tidak terlalu liquid gitu. Nah, ini investasi teman-teman untuk pendidikannya harus belajar juga nih untuk menghindari terjebak risiko yang seperti ini. Nah, kemudian juga berikutnya kalau ada emiten yang delisting dalam artian dia go private gitu atau dipaksa delisting oleh regulator. Nah, itu tentunya nanti bisa ada kesulitan bagi teman-teman dalam mencairkan investasi tersebut dalam bentuk uang. Itu juga di luar cakupan. Nah, kemudian kehilangan instrumen investasi berbentuk warkat. Nah, warkat ini skrip atau cetak ya. Jadi kalau dulu itu, sebelum adanya sistem perdagangan elektronik, itu saham itu bentuknya cetak. Jadi berupa kertas yang dia bisa kita bawa kemana-mana. Nah, tentunya dengan adanya sistem elektronik, sebagian besar saham tersebut sekarang bentuknya elektronik, jadi nggak fisik lagi. Tetapi tetap ada yang berbentuk warkat. Ini bisa. Jadi kalau teman-teman mau mengubah dari bentuk elektronik jadi warkat, itu bisa. Jadi seperti misalnya ada tren sekarang kalau orang menikah, itu ada mas kawinnya saham berbentuk warkat, itu bisa. Tapi ingat ya, ketika kita mengubah saham dari bentuk elektronik kepada bentuk cetak, itu sama kayak kita ngambil uang di ATM. Jadi begitu uang cetaknya itu keluar dari ATM, dicopet, itu kan bukan tanggung jawab banknya lagi. Begitu juga saham. Kalau udah dicetak bentuk warkat, teman-teman nggak bisa menjaga dengan baik, hilang, tentunya itu bukan tanggung jawab kustodiannya lagi, dan tidak mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF. Nah, kemudian Indonesia SIPF juga tidak melindungi gagal bayar instrumen investasi. Nah, ini untuk pengetahuan aja bahwa di pasar modal itu bukan hanya ada saham, tapi ada juga instrumen investasi yang namanya obligasi. Itu fixed income. Jadi kita beli suatu obligasi, kita dibayarkan kupon dalam jangka waktu tertentu, sampai nantinya jatuh tempo kita dapat pokoknya. Nah, tentunya kalau perusahaan tersebut yang menerbitkan obligasi itu baik-baik aja, tentunya kita akan dapat tuh, baik kupon maupun pokoknya. Tapi ada beberapa perusahaan yang dia mengalami kesulitan, nah itu nantinya kuponnya bisa telat dibayar atau bahkan tidak dibayar, atau bahkan nanti pokoknya pun juga tidak bisa kita dapatkan lagi. Ada perusahaan yang seperti itu. Jadi kalau mau beli obligasi, itu ikut training, belajar sama tim trainer dari iPod gitu, obligasi seperti apa yang dia itu minim sekali resiko untuk gagal bayar instrumennya tersebut. Nah, jadi ini perlu untuk lanjutan. Kemudian di pasar modal itu juga ada yang namanya repo ya, jadi perjanjian untuk membeli kembali. Nah, ini agak rumit. Jadi kita punya barang, kita pinjemin untuk nantinya dibeli lagi gitu. Nah, ini tentunya kalau terjadi suatu kegagalan dalam proses repo ini,
tentunya di luar cakupan perlindungan dari Indonesia SIPF. Jadi kita itu persis seperti di bank, jadi yang kita lindungi adalah simpanan milik teman-teman nasabah. Jadi saham-saham milik nasabah yang dititipkan di perusahaan sekuritas. Nah, itu kita lindungi. Nah, kemudian untuk mengurangi berbagai risiko tadi, selain tentunya teman-teman harus sering-sering mengikuti sosialisasi atau pelatihan seperti ini, yang pertama itu pastikan kalau teman-teman mau invest itu pada perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang merupakan anggota dana perlindungan pemodal. Nah, itu bisa dilihat di website kita www.indonesiasipf.co.id. Kemudian juga dari Bursa Efek Indonesia, dari IDX, itu juga sebetulnya memberikan semacam rambu-rambu bagi teman-teman investor. Itu di websitenya IDX, idx.co.id, teman-teman bisa lihat namanya Unusual Market Activity, atau UMA. Jadi UMA ini suatu indikator apabila ada suatu perdagangan yang tidak wajar terhadap suatu emiten, itu dia bisa masuk UMA. Dalam artian teman-teman misalnya punya saham ABCD gitu kodenya. Nah, dia itu biasanya diperdagangkan hanya 100 kali dalam 1 minggu. Tiba-tiba di minggu berikutnya dia diperdagangkan 1 juta kali gitu. Minggu ke depannya lagi dia tidak diperdagangkan sama sekali. Nah, itu tentunya ada suatu hal yang tidak wajar di sini. Belum tentu ada kecurangan, tapi itu tidak wajar. Sehingga nanti bisa dimasukkan dalam unusual market activity-nya bursa. Nah, ini bisa menjadi semacam rambu-rambu bagi teman-teman investor untuk memilih saham, ya kalau bisa yang nggak sering masuk UMA atau bahkan nggak pernah masuk UMA sama sekali. Kemudian Bursa Efek Indonesia itu juga memberikan suatu notasi efek khusus bagi emiten yang dia ada permasalahan tertentu. Jadi kita tahu kalau emiten itu kodenya ada 4 huruf ya, ABCD misalnya. Nah, di sistemnya bursa, di websitenya bursa, itu bisa kita akses. Misalnya dia ABCD, tapi ada tambahan tato di belakangnya. ABCD strip S. Nah, di situ di tabel ini bisa dilihat kalau dia strip S, itu berarti laporan keuangan terakhirnya menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Dalam artian dia nggak punya pendapatan nih, perusahaan tersebut. Nah, itu ada tanda khususnya disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Ini ada beberapa notasi, di sini ada B, M, E, S, A, D. Jadi kalau kita mau beli saham, ini ternyata nggak semua perusahaan sekuritas menyediakan notasi khusus ini ya. Jadi teman-teman kalau mau beli, ingat buka juga di websitenya bursa, di perusahaan tercatat, emiten, itu ada tuh. Ada tandanya, notasi efek khusus ini di beberapa perusahaan tertentu. Semakin banyak dia punya tato, punya notasi, teman-teman harus semakin menghindari saham itu mestinya. Cuman memang ya ini juga bukan merupakan suatu pelanggaran juga gitu, tetapi memang suatu indikator lah bahwa emiten tersebut mungkin kondisinya tidak terlalu sehat. Nah, ini beberapa tips dan trik untuk mengurangi risiko teman-teman dalam berinvestasi dan memilih emiten atau saham yang akan teman-teman investasikan di situ uangnya. Nah, kemudian jika teman-teman sudah melakukan langkah-langkah manajemen risiko yang baik tadi, dalam artian kita investnya udah benar di pasar modal gitu, dia legal gitu. Kemudian teman-teman juga sudah memilih saham yang benar, tetapi masih ada suatu kejadian kehilangan. Di sini dilihat di yang paling kiri, pemodal di sini itu investor teman-teman itu dapat mengajukan klaim kepada Indonesia SIPF dengan terlebih dahulu melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi nanti OJK di sini, di sebelahnya pemodal, itu nanti akan mengeluarkan suatu pernyataan tertulis bahwa memang ada kejadian kehilangan asetnya teman-teman, kemudian si perusahaan sekuritas atau kustodiannya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan penggantian, dan dia juga bahkan terancam untuk dicabut izin usahanya. Setelah itu klaimnya akan masuk ke Indonesia SIPF. Nah, di kita nih prosesnya panjang, kurang lebih, tapi waktunya sudah ditetapkan sebetulnya sekitar 3,5 bulan. Nanti kita akan melakukan pembayaran
ganti rugi kepada teman-teman. Tentunya setelah kita melakukan verifikasi terhadap klaim dari teman-teman investor. Nah, kemudian apa saja sih sebetulnya syarat-syarat teman-teman investor untuk dilindungi oleh SIPF? Ini juga suatu pertanyaan yang sering muncul, karena kita ini mirip dengan asuransi ya. Jadi kalau di asuransi itu kan kita bayar semacam premi atau bayar semacam suatu fee untuk perusahaan asuransi tersebut dan kemudian dapat perlindungan. Nah, kalau di pasar modal itu berbeda. Jadi investor dalam hari ini pemodal tidak ada persyaratan untuk membayar sesuatu kepada Indonesia SIPF. Jadi cukup teman-teman investor itu punya nomor tunggal identitas pemodal atau SID, itu tentunya dikirimkan oleh KSEI atau dikirimkan oleh KSEI melalui perusahaan sekuritasnya. Kemudian teman-teman benar punya rekening efek pada kustodian tersebut, pada perusahaan sekuritas tersebut. Jadi beneran buka rekening efek dan itu ada isinya saham. Jadi jangan nanti teman-teman ditawarkan oleh perusahaan sekuritas untuk buka semacam deposito atau semacam investasi berjangka, itu teman-teman jangan mau. Jadi kalau di sekuritas itu teman-teman bukanya rekening efek gitu. Rekening efek, kemudian kalaupun ada rekening dana, itu rekening dana investor atau rekening dana nasabah. Itu yang dia nge-link juga ke rekening efeknya. Jadi kalau ada produk-produk investasi atau semacam deposito dari perusahaan sekuritas, ini kalau mungkin yang rajin baca berita, sering dengar, ada yang seperti itu sebetulnya tidak diizinkan oleh OJK. Jadi perusahaan sekuritas itu ya tempat kita menitipkan efek, kemudian tempat kita bertransaksi. Kalau deposito itu tempatnya di bank. Kemudian untuk aset yang dilindungi, itu kita lindungi semua jenis efek yang tercatat di KSEI, dalam artian bukan hanya saham, tapi ada juga obligasi, waran, dan lain-lain. Gitu. Nanti pada kesempatan lain kita bisa bahas satu persatu, apa itu waran, apa itu right, gitu, dan apa itu produk-produk derivatif di pasar modal, ada ETF dan lain-lain, juga reksadana. Selain itu kita juga melindungi dana. Dana itu yang ada pada rekening dana investor atau rekening dana nasabah. Jadi kalau teman-teman mau beli saham, udah daftar di iPod, tentunya nanti teman-teman top up dananya di RDI atau RDN-nya. Terus kalau teman-teman jual sahamnya, itu dananya nanti masuk di RDI atau RDN-nya. Nah, RDI atau RDN ini sama kayak rekening efeknya teman-teman. Itu teman-teman juga kasih kuasa ke perusahaan sekuritasnya. Jadi kalau ada yang niat fraud, itu bisa. Tentunya akan cepat ketahuan. Tapi kalau itu hilang dan masuk dalam perintah tertulis OJK, itu nanti akan kita ganti juga. Masuk dalam cakupan perlindungan dana perlindungan pemodal. Nah, lalu berapa sih besaran ganti rugi maksimalnya? Kita ini lembaga baru yang baru berdiri di tahun 2014. Waktu awal kita berdiri itu maksimal per investor itu ada batasan maksimal ganti ruginya sebesar 25 juta rupiah. Nah, di tahun 2015 sampai sekarang itu ditingkatkan menjadi 100 juta rupiah per pemodal. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat jika diizinkan oleh OJK dan juga SRO, jumlah tersebut mudah-mudahan akan bisa kita naikkan. Kita sedang dalam proses untuk mengusulkan kenaikan ini. Tentunya dengan harapan supaya teman-teman investor itu semakin confidence dalam berinvestasi di pasar modal. Tanpa takut kalaupun misalnya kejadian terburuk datang, hilang asetnya, digelapkan oleh oknum di kustodian, tetap ada ganti rugi dari Indonesia SIPF. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sedikit gitu, karena teman-teman itu nggak bayar premi ke SIPF, tentunya dari mana sumber pendanaannya DPP itu? Nah, DPP itu ada kontributornya dari SRO, dari Bursa Efek Indonesia, KPEI, dan KSEI di awal. Kemudian ada iuran, yang itu dibayarkan oleh kustodian tempat teman-teman nitip aset. Yaitu kalau di sini Indo Premier Sekuritas. Tiap tahun itu ada bayar iuran. Jadi yang bayar
intermediarinya, yaitu perusahaan sekuritasnya, bukan teman-teman investor. Kemudian dananya bisa kita investasikan juga dan di top up lagi ke dana perlindungan pemodal. Ini untuk overview ya, bahwa konsep perlindungan investor dalam bentuk lembaga seperti Indonesia SIPF itu merupakan hal yang lazim ada di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia gitu. Jadi kalau di kita itu baru ada rintisan peraturannya di tahun 2012 dan mulai beroperasi di 2014. Kalau di Amerika, Kanada itu udah dari tahun 60-an, 70-an. Di Jepang juga seperti itu. Nah, di Cina itu lebih cepat juga 2005, di Hong Kong dekat-dekat juga 2003. Kalau di Australia udah lebih lama, tahun 80-an. Nah, ini yang membedakan adalah ganti rugi maksimal per pemodalnya. Di sini ada yang jauh lebih tinggi dari kita, misalnya Amerika Serikat itu sudah 500.000 US dollar, Kanada juga sudah 1 juta dolar Kanada gitu. Bahkan Cina itu karena dia dimiliki oleh pemerintah, dia tidak ada batasan maksimal ganti ruginya per investor. Nah, untuk ke depan tentunya kita ingin catch up ya, dalam artian mengejar negara-negara di sekitar kita. Seperti misalnya Malaysia dan Thailand itu masih kisaran ratusan juta. Begitu juga dengan Hong Kong. Jadi kalau di-approve oleh OJK nanti tentunya kita berharap batasan maksimal ganti rugi per investor kita bisa seimbang lah paling tidak dengan negara-negara tetangga. Kemudian ini rangkuman terakhir sebelum kita tanya jawab, bahwa investasi di pasar modal itu legal, tadi sudah ditegaskan, ada lembaga perlindungannya, dan kita itu sebetulnya lembaga perlindungan itu bertindak kalau di permainan bola itu kita seperti kiper. Kita itu pertahanan terakhir gitu. Di atas-atasnya, di depan-depannya kiper itu ada back, ada gelandang, dan ada penyerang gitu. Nah, jadi selain Indonesia SIPF itu ada banyak sekali regulasi yang telah disusun terkait perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang baru gabung jadi investor itu kan sekarang T+2 ya, dalam artian kita beli saham Senin, dapatnya Rabu, kita jual saham Senin, dapat uangnya Rabu gitu. Kalau dulu itu T+3. Tentunya kalau rentang waktunya lebih lama, kemungkinan untuk adanya fraud itu juga menjadi lebih besar. Nah, itu sudah dipersingkat oleh regulator jadi T+2. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada namanya UMA dan juga notasi khusus untuk efek di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita tahu ada KPEI ya, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, itu menjamin penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dalam artian kalau kita sudah match di dalam sistem, ini kan biasanya kalau investor iPod muda-muda nih biasa tradingnya di sistem gitu. Jadi kalau kita udah bid di harga sekian dan itu match, nah itu udah dijamin sama KPI kita pasti dapat barangnya. Atau kalau kita sudah jual barang di harga sekian, itu juga dijamin oleh KPI kita akan terima uangnya, T+2. Kalau ada kenapa-kenapa, KPI punya namanya dana jaminan penyelesaian transaksi. Nah, ini sifatnya mirip dengan dana perlindungan pemodal yang dikelola oleh SIPF. Jadi aman untuk penyelesaian transaksi. Nah, kemudian setelah proses di BEI dan KPEI, terakhir itu ada pencatatan dan penyelesaian di KSEI. Nah, di sini KSEI ini banyak sekali regulasinya yang terkait dengan keamanan teman-teman investor. Ada pemisahan rekening efek, ada pembuatan rekening dana nasabah. Ini untuk informasi aja, sekitar 10 tahun yang lalu, rekening efek investor dan perusahaan efek itu nggak dipisah. Jadi kita numpang rekening efek. Rekening dananya juga numpang. Yang namanya kalau kita punya teman, numpang uang atau barang ke kita, kan kadang kita tergoda untuk melakukan fraud. Nah, itu yang terjadi di tahun 2008-2009 kalau dengar kasus Sarijaya, kasus Antaboga, atau kasus Signature Capital. Nah, itu gara-gara memang rekening efek itu tidak dipisahkan. Rekening dana juga belum ada pada saat itu. Nah, sekarang itu sudah dibuat regulasinya oleh KSEI, bagus sekali. Dan juga ada acuan kepemilikan sekuritas. Jadi kalau teman-teman investor yang bukan hanya punya investasi lewat iPod, tapi juga buka di perusahaan sekuritas lain, itu nanti bisa dicek tuh jumlahnya. Semua portofolio teman-teman melalui fasilitas akses yang ada
di KSEI. Nah, kalau regulasi ini tadi tuh penyerang sampai back tadi masih bobol juga, barulah ada kiper terakhir. Jadi tetap ada nantinya teman-teman nggak betul-betul hilang lah asetnya, paling nggak dapat ganti rugi maksimal 100 juta. Dan itu untuk orang Indonesia, rata-rata pendapatan kita jumlah 100 juta ini yang masih cukup signifikan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kalau teman-teman investor nanti ingin update-update berita tentang SIPF, itu bisa kita aktif di sosmed, di Facebook, Twitter, dan Instagram. Terutama Instagram kita aktif, @Indonesia SIPF, silahkan di-follow. Kita juga sering ada giveaway, dan dalam waktu dekat kita ada kegiatan simulasi penanganan klaim. Jadi tadi ada alur yang panjang tadi, kita juga akan melakukan simulasi terhadap hal tersebut, dan kita mengundang juga teman-teman iPod nanti setelah kita ada postingan di situ, bisa untuk ikut kegiatan tersebut. Tentunya ada benefitnya. Nanti akan dapat training dan ada benefit yang menarik lah. Bisa ada top up RDN atau mungkin dapatkan e-money yang cukup lumayan lah jumlahnya. Nah, kemudian kalau mau main ke kantor, cuman kebetulan lagi WFH, nanti kalau udah normal silahkan main kantor kita di Bursa Efek Indonesia di Tower 2, lantai dasar. Telepon kita ini 515-5553. Kalau ada apa-apa, email aja ke helpdesk@indonesiasipf.co.id. Jangan lupa kunjungi website kita juga untuk lihat daftar anggota, atau mungkin ada anggota yang dicabut keanggotaannya. Itu bisa dilihat di www.indonesiasipf.co.id. Atau cukup follow IG kita, itu udah update juga sebetulnya. Nah, jadi demikian informasi dari saya. Mungkin selanjutnya tanya-jawab ya, saya serahkan ke Mas Imam. Ya, oke, terima kasih atas penyampaiannya, Mas Bayu, sangat jelas sekali ya. Jadi memang jika kita investasi di pasar modal itu, kalau kita lihat itu benar-benar apa ya, pengawasannya ataupun keamanannya itu sangat berlapis sekali, Mas Bayu ya. Mulai dari RDN, kemudian juga ada KPI, kemudian ada kipernya lagi, ini Indonesia SIPF. Oke, Mas Bayu, mungkin sebelum saya masuk ke Q&A, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Sebenarnya, apakah seluruh perusahaan perantara pedagang efek itu seperti kita itu menjadi anggota pelindung modal? Oke, jadi ada persyaratan untuk menjadi anggota dana pelindungan pemodal itu adalah perusahaan efek yang dia mengadministrasikan rekening efek nasabah. Nah, jadi sebagian besar anggota bursa itu juga merupakan otomatis dia menjadi anggota dana pelindungan pemodal. Cuman memang ada beberapa perusahaan sekuritas asing yang dia itu tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah. Dalam artian teman-teman transaksi aja di situ, nyimpannya di bank kustodian. Nah, itu tidak menjadi anggota SIPF. Tapi memang resikonya tidak ada. Jadi dia nggak membuka tempat penyimpanan gitu. Jadi cuma transaksi aja, nggak usah nyimpen. Nah, ini yang saya tekankan ke teman-teman investor, kebanyakan nggak tahu nih. Jadi kalau kita udah jadi nasabah iPod, itu teman-teman mesti sadar bahwa teman-teman juga nitip tuh, habis beli BCA, beli BRI, itu secara elektronik nitip di sistemnya iPod. Nah, itu yang perlu diberikan awareness. Gitu. Jadi ya sebagian besar ya bisa dibilang, kecuali yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, itu wajib menjadi anggota dana pelindungan pemodal atau anggota SIPF lah secara umumnya. Oke, thank you Mas Bayu. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Jimmy Jonathan. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas, cuman nggak apa-apa, mungkin perlu di-refresh kembali. Pertanyaan adalah, apakah reksadana itu masuk perlindungan SIPF? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Jimmy. Jadi ini menarik sekali, karena memang nanti di kesempatan lain kita bisa buka suatu pengenalan khusus untuk produk-produk pasar modal dan risiko-risiko investasinya. Beberapa bulan yang lalu sempat dibahas juga. Jadi reksadana ini dia itu suatu kumpulan dana dari masyarakat yang dibelikan aset-aset tidak hanya di pasar modal. Jadi ada reksadana, itu reksadana pasar uang, itu asetnya berupa sertifikat deposito atau deposito di bank. Sehingga dia tidak dititipkan di KSEI, penitipan kolektifnya. Sedangkan tadi SIPF itu melindungi yang ada di KSEI.
Jadi reksadana itu bagian yang dititipkan di pasar modal, dalam artian bagian dari reksadana itu yang dititipkan di KSEI, itu dilindungi oleh SIPF. Tapi bagian lain, misalnya reksadana tersebut dia tidak dititipkan di KSEI, itu tidak masuk dalam perlindungan SIPF. Nah, memang juga kita diminta juga oleh OJK untuk menyusun suatu kajian ke depannya apakah reksadana ini secara utuh akan masuk dalam perlindungan atau tidak gitu. Tentunya teman-teman investor pinginnya masuk ya semuanya gitu. Nah, mudah-mudahan kita on progress lah. Mudah-mudahan ke depannya seluruh aset reksadana itu bisa kita lindungi, bukan hanya yang dititipkan di KSEI gitu, bagian yang di pasar modal. Oke, jadi selama efeknya itu terdaftar di KSEI, itu masuk ke dalam perlindungan Indonesia SIPF ya, Mas Bayu ya. SIPF. Oke, nah kemudian untuk reksadana sendiri ini kan dijual di beberapa jenis apart ya, seperti ada e-commerce, kemudian kita sekuritas, kemudian juga ada dari apart-apart lainnya. Apakah itu berpengaruh juga, Mas Bayu? Oke, itu masuk di dalam kajian kita ya. Jadi apakah ke depannya apart ini akan menjadi anggota dari perlindungan kita atau tidak gitu. Apart dan juga manajer investasi gitu. Jadi kan yang sebetulnya reksadana ini produk yang dibuat oleh manajer investasi bekerja sama dengan bank kustodian yang kemudian penjualannya bisa melalui manajer investasi itu sendiri langsung atau melalui apart. Nah, apart ini kan ada beberapa pihak gitu. Bisa bank, bisa perusahaan sekuritas, atau bahkan yang terbaru itu fintech gitu. Jadi kita bisa beli reksadana itu di Tokopedia, di Bareksa, kalau mau sebut merek gitu. Ada banyak sekali gitu. Bahkan iPod sendiri kalau nggak salah itu ya salah satu supermarket reksadana juga. Ada banyak produk reksadana yang bukan hanya milik Indo Premier Asset Management juga dijual di situ kalau nggak salah ya, Mas Imam ya. Yes. Nah, itu. Jadi ke depannya kita juga on progress ya. Apakah nanti ke depannya itu yang apart itu akan bisa masuk dalam cakupan perlindungan kita juga kalau misalnya fraud-nya terjadi di sana gitu kan ya Mas Imam ya. Jadi walaupun misalkan dalam hal ini adalah e-commerce gitu, dia jual reksadana saham. Iya. Ya karena saham itu kan terdaftar di KSEI. Nah Iya. ini masih dalam kajian atau memang ini masuk ke dalam perlindungan juga, Mas Bayu? Jadi masuk dalam perlindungan selama yang melakukan pelanggarannya itu adalah kustodian. Dalam artian dalam lingkup yang ada saat ini itu perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Nah, kalau yang fraud-nya itu di apart-nya atau di MI-nya, nah itu belum ada perlindungannya sebetulnya sekarang ini. Oke, jadi ya sebenarnya kalau kita beli reksadana lewat sekuritas itu lebih aman ya, Mas Bayu ya? Ya, lebih aman sebetulnya. Jadi kalau sekuritasnya ngapa-ngapain itu aset reksadana yang di pasar modal terlindungi. Oke. Jelas sekali, Mas Bayu. Iya. Oke, kemudian ini pertanyaan yang lain. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Aidil Firmansyah di pukul 04.26. Pernahkah di Indonesia kustodiannya fraud seperti yang Bapak ceritakan? Ya. Kalau pernah, bisa diceritakan apa dan bagaimana? Soalnya saya masih belum dapat gambarannya, Pak. Oke, saya ini mendongeng sedikit ya, tapi dongengnya berdasarkan fakta nih ya, Pak Aidil. Jadi kalau nanti googling itu coba di googling kasusnya Sarijaya Sekuritas gitu. Sarijaya Permana Sekuritas. Itu dulu sebelum adanya iPod, Sarijaya itu yang salah satu pertama kali memperkenalkan namanya e-trading gitu. Jadi kalau dulu itu kita trading seperti di film-film Hollywood. Kita telepon perusahaan sekuritas, ngedeal, itu direkam, mau beli apa atau jual apa, itu prosesnya seperti itu gitu. Nah, Sarijaya ini memperkenalkan yang lebih praktis gitu, lewat e-trading. Tapi tadi di presentasi saya yang terakhir, itu pada saat itu belum ada yang namanya rekening dana nasabah. Belum juga ada namanya pemisahan rekening efek milik sekuritas dan nasabahnya. Jadi pada waktu itu numpang ke punyanya sekuritas. Nah, oleh perusahaan sekuritas tersebut, Sarijaya, dana milik investor itu dipakai gitu. Jadi kita kan ada saldo tuh di RDN itu kadang kan kita biarin aja habis jual BCA misalnya udah profit,
Kita jual, ada dana sekian juta. Itu kita biarin aja, sambil nunggu deh kalau nanti ada yang bakal naik, baru kita beli lagi. Nah, dana-dana nganggur itu dimanfaatkan oleh Sarijaya pada saat itu untuk membeli portofolio bagi dia gitu. Yang suatu saat kalau pasar itu kondisinya normal, dia jual lagi, dia balikin lagi ke nasabah. Mungkin maksud awalnya nggak ingin mencuri gitu. Tapi kita ingat 2008-2009 itu pasar jatuh, dia nggak bisa jual. Atau kalaupun jual nggak nutup untuk balikin dana yang dia ambil tadi, yang milik investor. Nah, dan dia tidak sanggup lagi untuk mengatasi ganti rugi tersebut gitu, sehingga investornya tidak semua dananya bisa kembali pada saat itu. Ada banyak sekali investor Sarijaya sampai saat ini yang dia asetnya nggak kembali karena pada saat itu nggak ada mekanisme dana pelindungan pemodal seperti SIPF gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kan sekarang udah ada RDN, kemudian sudah ada pemisahan rekening efek, masih mungkin nggak kejadian seperti Sarijaya? Nah, selama teman-teman investor itu memang memberikan kuasa ke perusahaan efeknya, dalam artian memang praktek industri itu seperti itu gitu. Kita kan bisnis ini kan kepercayaan. Kayak kita ke bank kan kita percaya duit kita disimpan di sana gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman investor ke perusahaan sekuritas. Selama kita nitipin barang, selama itu pula kita ada resiko yang melekat. Barang itu bisa diambil atau disalahgunakan. Tapi apakah segampang di tahun 2008-2009? Tentunya tidak, karena sudah banyak peraturan tadi. Kalaupun ada yang dilanggar, mungkin dalam 1-2 hari atau bahkan mungkin paling lama hitungan minggu itu cepat ketahuannya dengan sistem yang ada sekarang. Karena kalau nggak salah di perusahaan sekuritas itu juga ada kewajiban pelaporan ke bursa, ke P dan ke C gitu. Akan lebih cepat ketahuan. Tapi apakah risikonya menjadi nol? Tentunya tidak gitu. Itu mungkin contohnya. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Pak. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari Ibu Emilia Tan. Bisa di-share screen web IDX untuk melihat tanda remarks perusahaan yang ada tanda khusus. Oke, Ibu Emilia, untuk yang notasi khusus itu sudah ada di aplikasi kita yang ada di Excel, yang ada di PC. Itu ada di bagian market analysis notasi khusus. Mungkin kalau belum ada bisa di-update ya untuk aplikasinya. Kemudian kalau di IDX itu ada di perusahaan tercatat, kemudian dia ada di notasi khusus ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Asep Saiful Rohman. Ya. Apakah ada penjaminan bagi pemegang saham apabila suatu emiten bangkrut, Mas Bayu? Nah, ini tadi udah dibahas juga sedikit gitu. Jadi memang ketika kita investasi itu sangat berhati-hati sekali gitu. Jadi kita harus perhatikan betul fundamental perusahaan tersebut. Karena kalau emiten bangkrut saat ini di seluruh dunia itu nggak ada perlindungannya. Jadi memang ini adalah suatu risiko yang melekat gitu. Tentunya kita kalau udah beli suatu barang nggak pingin dia bangkrut gitu. Tapi kemungkinan itu akan selalu ada dan sampai saat ini belum ketemu mekanisme perlindungannya seperti apa gitu. Karena dianggap ini risiko investasi gitu. Mungkin dalam proses dia menjadi go public dulunya yang akan diperketat. Jadi emiten-emiten yang sudah ada kebangkrutannya mungkin akan semakin minimal. Oke. Ya, jadi memang harus harus waspada juga jika kita ingin membeli suatu saham ya Mas Bayu ya. Jangan sampai kita membeli suatu saham yang memang perusahaan itu udah mau pilot gitu kan. Ya, jadi kita ini pentingnya nih. Jadi kan dari timnya iPod pasti ada training-training tentang fundamental saham juga ya Mas ya. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Roli, Ibu atau Bapak Roli. Apabila suatu sekuritas tutup atau ditutup karena suatu kejadian, bagaimana nasib saham kita, Mas Bayu? Oke, jadi kalau suatu sekuritas itu tutup, itu dia kan harus lapor ke regulator, ke bursa, KPI, KSEI, dan kemudian ke OJK.
Nah, sebelum dia itu dicabut izin usahanya oleh OJK, sekuritas tersebut harus memindahkan rekening milik nasabahnya ke perusahaan sekuritas lain. Jadi ibaratnya kalau kita, karena kita familiarnya dengan bank, kita misalnya nabung di BRI. Nah, suatu saat BRI ini ditutup oleh pemerintah. Nah, BRI ini bersama regulator OJK diperintahkan untuk memindahkan rekening nasabahnya itu ke bank-bank lain gitu. Terserah nasabahnya mau pindah kemana, harus difasilitasi oleh si bank tersebut, atau dalam konteks ini sekuritas. Jadi kalau misalnya sekuritas A yang tutup, sekuritas A akan diperintahkan oleh OJK untuk mengakomodasi pemindahan rekening milik nasabahnya. Jadi kita tukar rekening aja sih sebetulnya kalau dia tutup gitu. Karena perusahaan sekuritas itu tutup belum tentu karena dia bangkrut atau bermasalah. Kita tahu ada beberapa perusahaan sekuritas asing itu sangat sehat, profit, tapi karena ada pandemi seperti saat sekarang ini, di pusatnya dia kekurangan modal. Jadinya dia menutup aktivitas usaha di Indonesia, padahal di Indonesianya sebetulnya sehat-sehat aja gitu. Jadi kalau sekuritas itu ditutup, belum tentu ada fraud di situ. Dan yang harus dilakukan adalah rekening-rekening efek itu harus dipindahkan ke sekuritas lain, dan rekening dana nasabahnya juga harus dicarikan suatu solusi. Apakah tetap memakai bank tersebut atau rekening dana nasabah yang dipakai di perusahaan sekuritas lain tersebut. Oke, jadi sebenarnya sahamnya baik-baik aja Mas ya, tinggal Ya, pindahin aja. mestinya sahamnya baik-baik aja. Karena mungkin sebelum kita buka rekening juga harus diperhatikan MKBD dari suatu sekuritas ya Mas Bayu ya. Ya. Oke, saya lihat dulu ada pertanyaan lagi atau tidak. Untuk materinya nanti bisa di-share Mas Bayu ke Sobat Ipot. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Dendi Raharjo di pukul 5. Tahun lalu ada kasus dari Minapadi Asset Management yang mengakibatkan pembubaran 6 reksadana kelolaan MAPM atau Minapadi tersebut, sehingga menyebabkan dana investor mengendap. Adakah peran SIPF di sana, Mas Bayu? Oke, jadi untuk kasus pembubaran reksadana Minapadi Asset Management, nah sebagaimana yang disampaikan tadi, kita itu bisa masuk apabila intermediarinya adalah kustodian. Dalam hal ini perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Sedangkan Minapadi Asset Management ini dia bukan merupakan kustodian, dia itu adalah perusahaan manajer investasi gitu. Jadi kalau kecurangannya itu atau bermasalahnya itu di manajer investasinya, memang SIPF nggak bisa masuk di situ, kecuali nanti diatur lain oleh OJK. Jadi kita dalam proses itu juga, jadi sekalian yang kejelasan perlindungan terhadap reksadana tadi, sekalian juga ke depannya apakah manajer investasi dan APET itu akan masuk menjadi anggota dari dana pelindungan pemodal. Itu memang masih menjadi wacana saat ini. Tapi dengan regulasi yang ada, ini kita nggak bisa masuk di situ dengan regulasi yang ada sekarang. Kalau pengembangannya mudah-mudahan bisa masuk gitu. Tentunya kan investor reksadana besar juga kan, maksudnya nggak sangat signifikan gitu, sudah jutaan SID juga kalau nggak salah. Karena memang di reksadana tempat Ipot sendiri, Ipot Fund itu untuk Minapadi tidak ada Mas Bayu waktu itu. Jadi kita ya tentu alhamdulillah nggak terlibat gitu Mas Bayu ya. Iya. Ini sekalian klarifikasi ya Mas Imam ya. Nah ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Alfat. Ya, menurut Mas Bayu dan SIPF, cara memilih kustodian atau sekuritas yang paling tepat bagaimana? Oke, kalau untuk perusahaan sekuritas itu sebetulnya kita nggak boleh mengarahkan sekuritas mana yang baik gitu. Tapi kita bisa memberikan edukasi bagi teman-teman investor. Kan perusahaan sekuritas itu ada berbagai indikator ya, indikator kesehatannya. Dalam artian yang paling gampang itu ada syarat namanya MKBD, modal kerja bersih disesuaikan.
Jadi kalau teman-teman buka websitenya IDX, itu nanti di profil anggota bursa, itu teman-teman bisa lihat MKBD-nya. MKBD yang besar, semakin besar itu menunjukkan perusahaan tersebut semakin kuat permodalannya. Itu salah satu indikator yang bisa digunakan. Kemudian juga teman-teman bisa melihat apakah, terutama ini saya asumsikan banyak anak muda ya, milenial atau bahkan generasi di bawahnya, itu kan senangnya trading online gitu. Nah, pilihlah perusahaan sekuritas yang dia punya fasilitas trading online itu relatif baik dan juga aman gitu. Jadi jangan hanya baik tapi juga aman dalam artian proteksinya. Jadi kebetulan saya juga investor ya, pernah mencoba beberapa perusahaan sekuritas itu, ada yang trading online-nya password-nya hanya 1 kali, ada yang ada password plus PIN, ada yang 3 kali, ada yang lebih gampang lagi gitu. Nah, itu tergantung selera teman-teman dalam memproteksi transaksinya gitu. Nah, kemudian juga selain sistem yang sudah terkini, pilih juga perusahaan sekuritas yang mau memberikan edukasi kepada investor. Dalam artian kan sebetulnya perusahaan sekuritas itu pemasukan utamanya adalah dari transaksi. Dalam artian semakin sering teman-teman investor itu bertransaksi, semakin besar pemasukan perusahaan sekuritas tersebut. Kalau perusahaan tersebut dia memiliki, dalam artian pikirannya pendek ya, jadi dia akan mengarahkan pokoknya teman-teman investor itu transaksi terus, mau rugi atau enggak gitu, tanpa melakukan suatu edukasi gitu. Tapi kalau perusahaan sekuritasnya berpikir jangka panjang, tentunya dia akan mengedukasi teman-teman. Jadi bukan hanya sering transaksi, tapi juga transaksinya benar sehingga nggak kapok gitu. Ada beberapa kejadian di mana mungkin suatu sekuritas itu pada tahun-tahun tertentu dia rame transaksi di situ, tapi ujung-ujungnya pada kabur ke sekuritas lain karena memang dia ternyata banyak hanya mengedukasinya itu hanya untuk transaksi banyak gitu. Jadi bukan mengajarkan fundamental saham yang baik untuk investasi atau untuk ditabung itu seperti apa. Nah, itu beberapa caranya. Kemudian reputasi juga gitu. Jadi kalau perusahaan sekuritasnya jarang bermasalah gitu kan, kita bisa googling, bisa sekarang gitu kan ya, apa aja tuh ke perusahaan-perusahaan sekuritas yang baik. Nah, jadi bisa untuk dijadikan pedoman lah untuk memilih sekuritas. Ya, oke. Oke, Mas Bayu. Terima kasih atas jawabannya karena memang tadi sempat dimention juga memang untuk memilih sekuritas itu yang sangat paling penting adalah MKBD-nya ya Mas Bayu ya. Karena kemarin saya sempat lihat bahwasannya ada salah satu perusahaan sekuritas yang dia itu MKBD-nya di bawah 25 miliar ya. Jadi harus harus ditutup seperti itu ya. Harus disuspend, benar, harus disuspend. Untuk saat ini sendiri, Indo Premier sudah mempunyai MKBD, kalau tidak salah itu sejumlah 337 miliar, Mas Bayu. Jadi sudah sangat jauh sekali ya dari minimal yang 25 miliar itu. Ya. Kemudian juga kita sering juga mengadakan edukasi terkait tidak hanya teknikal, tapi juga fundamental dan juga instrumen-instrumen lainnya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Mas Bayu ya mungkin ya. Saya lihat dulu apakah ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Bayu, sepertinya pertanyaannya sudah habis, Mas Bayu. Mungkin sampai sini saja untuk webinar kita hari ini. Terima kasih Mas Bayu atas penyampaian materinya terkait SIPF dan juga perlindungan investor ya. Nah, ini kemudian ada polling ya, silahkan Bapak Ibu Sobat iPod diisi untuk kemajuan webinar Indo Premier Sekuritas. Dan mungkin Mas Bayu, mungkin ada conclusion atau penutupan untuk Sobat iPod dan mungkin untuk kami di sini juga di Indo Premier. Oke, ya terus semangat aja Mas melakukan edukasi gitu. Jadi meskipun pandemi tetap semangat edukasi ke investor. Dan juga di SRO pun seperti itu. Jadi di IDX itu awalnya kan sempat agak pesimis juga gitu. Apakah
nilai transaksi harian itu akan jatuh ketika pandemi ini. Ternyata nggak juga, gitu. Tetap ya mungkin nggak sesuai ekspektasi kita sangat besar gitu, tapi masih bahkan ada beberapa kalangan tertentu yang dulunya nggak invest, sekarang malah jadi berinvestasi gitu. Jadi tetap semangat investasi di pasar modal. Jangan lupa belajar lah, jangan lupa kita untuk cari tahu gitu. Jadi kita tahu nih, kita investasi barang itu seperti apa sih sebetulnya yang kita mainkan itu gitu. Meskipun ini bukan permainan. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu Priguna atas penyampaian materinya. Sangat-sangat membantu sekali, sangat-sangat bermanfaat sekali Mas Bayu. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi Mas Bayu. Jangan bosan-bosan untuk mengedukasi sobat-sobat iPod. Ya, Mas Bayu. Nah, Sobat iPod, setelah materi ini akan ada door prize ya, Sobat iPod ya. Nah, door prize-nya apa? Ini adalah persyaratannya ya. Jadi bagi peserta webinar yang bertransaksi pembelian saham H+1 ya, jadi besok minimal Rp1.000.000 dengan status full match atau done. Kemudian 10 peserta webinar yang melakukan pembelian saham dan beruntung akan mendapatkan door prize masing-masing Rp100.000 ya. Kemudian selanjutnya kirimkan bukti pembelian saham atau bisa di-capture melalui email indopremier.event@ipc.co.id dengan subjeknya kuis webinar SIPF Pelindung Investasimu 27 Agustus 2020 di body email lengkapi dengan nama lengkap, email, dan juga nomor telepon. Untuk capture-nya silakan Sobat iPod capture menggunakan aplikasi kita yang baru ya, yang aplikasi iPod yang ada di mobile. Jika belum mempunyai aplikasi ini silakan Sobat iPod download melalui App Store dan juga Play Store. Kemudian untuk cut off time pembelian dan juga pengirimannya untuk reportnya itu pukul 11.30 ya. Hanya peserta yang memenuhi 3 poin kriteria di atas yang akan menjadi pemenang. Hanya pemenang yang akan di-emailkan oleh tim dan maksimal diumumkan H+3 setelah webinar. Ya oke, mungkin itu saja ya dari saya dan juga saya mewakili Mas Bayu Priguna dari SIPF. Kita pamit undur diri. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Sampai jumpa di webinar Indo Premier berikutnya. Bye-bye. Sampai jago, mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.